Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi yang kesekian ini urutan nomor 4 bimbingan saya. Di sini saya sebagai dosen 1 akan mendampingi mahasiswa atas nama Imam Mufid dengan judul perancangan sistem penilaian jawaban essay otomatis menggunakan metode synonym recognition dan Gaussian similarity. Oke, nanti ada 3 sesi. Untuk sesi yang pertama pemaparan dari mulai dosen penguji, kemudian jika ada audiens yang mau bertanya silahkan. Untuk yang sesi pertama presentasi 10-15 menit. Oke, sebelum dimulai Mas Mufid silakan berdoa. Sudah Mas Mufid? Bisa lanjut? Cek. Bisa dimulai. Bisa share screen? Oh, oke. Baik. Sudah kelihatan. Oke, sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Imam Mufid akan menjelaskan atau mempresentasikan proposal saya dengan judul perancangan sistem penilaian jawaban essay otomatis menggunakan metode synonym recognition dan Gaussian similarity. Yang pertama dimulai dari latar belakang. Jadi ujian merupakan suatu PR atau pekerjaan rumah dan kesibukan tambahan yang harus dilakukan oleh pengajar, terutama dalam proses koreksi. Kenapa? Karena proses koreksi jawaban esai yang susah dan hasil jawaban esai bukan hanya benar atau salah, ini juga membutuhkan banyak waktu. Dari masalah di atas, penelitian ini mengusulkan sebuah perancangan sistem penilaian jawaban essay otomatis, mengimplementasikan proses text meaning, metode synonym recognition, dan Gaussian similarity. Diterapkan pengajar pada proses penilaian. Rumusan masalah yaitu bagaimana merancang sistem penilaian jawaban essay otomatis menggunakan synonym recognition dan Gaussian similarity dengan tujuan untuk merancang sistem penilaian jawaban essay otomatis menggunakan metode synonym recognition dan Gaussian similarity. Selanjutnya, batasan penelitian. Penelitian ini hanya berfokus pada perancangan sistem penilaian jawaban essay otomatis. Perancangan sistem ini dibuat untuk sistem berbasis website. Penelitian jawaban essay otomatis ini bisa digunakan untuk jawaban selanjutnya tinjauan pustaka, yaitu landasan teori. Yang pertama sistem bisa ditafsirkan sebagai suatu elemen yang memiliki keterkaitan yang digabung menjadi suatu komponen, di mana komponen sistem ini bisa dilihat, dianggap maupun dirancang yang berfungsi mandiri sebagai modul sistem. Selanjutnya penilaian. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya text meaning merupakan salah satu bidang khusus dari data meaning yang berfokus pada teknik metodologi dalam lingkup temu kembali sistem informasi. Text meaning ini berfungsi untuk mendapatkan informasi dari sebuah dokumen teks. Selanjutnya ada synonym recognition. Teknik ini berfungsi untuk mengenali kata dengan penulisan berbeda tetapi
similarity ini adalah suatu ukuran kesamaan antara dua buah vektor dalam sebuah ruang dimensi yang didapat dari nilai cosinus. Quotient similarity bisa hanya dihitung sebagai nilai rentang quotient similarity dari 0 hingga 1. Selanjutnya, untuk metode penelitian, yang pertama adalah ruang lingkup penelitian. Ruang penelitian dilaksanakan di SMA Alam Al-Ghifari. Lokasinya ada di Jalan Sumba, Gang 3, Sanan Wetan, Kota Blitar. Selanjutnya, untuk penelitian rancangan menggunakan metode kualitatif yang didukung dengan metode pengembangan perangkat lunak dengan model prototipe. Selanjutnya, metode penelitian pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara, selanjutnya ada observasi, dan yang ketiga ada kepustakaan. Di sebelah sudah terdapat hasil wawancara dari narasumber atau pengguna. Selanjutnya untuk metode ini ditampilkan flowchart system dan diagram konteks, di mana flowchart system dimulai dari start, selanjutnya input jawaban siswa dan input kunci jawaban guru. Selanjutnya dari dua buah inputan tadi atau dua buah dokumen tadi masuk ke dalam proses text processing, yaitu dimulai dari scaffolding, tokenization, filtering, selanjutnya steaming. Selanjutnya jika sudah text processing selesai, masuk ke dalam metode synonym recognition untuk mengubah kata yang ada di dalam dokumen ke dalam bentuk sinonim. Jika sudah selesai, masuk ke pembobotan term frekuensi untuk menghitung berapa banyak term atau kata dalam dokumen tersebut. Dimasukkan ke dalam rumus quotient similarity, dan yang terakhir mendapatkan nilai hasil jawaban siswa. Selanjutnya untuk diagram konteks bisa dilihat di gambar, terdapat pengajar dan siswa dan masing-masing memiliki proses sendiri-sendiri. Selanjutnya untuk ERD dan DFD level 1. Untuk ERD tersebut digambarkan terdapat 14 tabel entity atau database, 14 tabel database yang disiapkan, dirancang. Selanjutnya untuk DFD level 1 adalah penjabaran dari diagram konteks yang tadi. Selanjutnya ini adalah rancangan tampilan. Jadi rancangan tampilan mulai dari halaman login yang digunakan untuk proses login. Selanjutnya adalah halaman utama siswa dilakukan oleh siswa. Selanjutnya ada halaman ujian siswa. Ini digunakan siswa untuk menjawab soal ujian. Selanjutnya halaman utama guru. Ini adalah halaman dashboard guru. Selanjutnya halaman topik digunakan untuk menambah, mengubah, dan menghapus topik yang digunakan untuk ujian nanti. Selanjutnya halaman tambah soal digunakan guru untuk menambah soal dan juga mengedit atau mengubah dan menghapus soal. Selanjutnya halaman tes di sini digunakan untuk menambahkan tes atau ujian yang nanti akan dilakukan. Selanjutnya rancangan tampilan halaman daftar ini akan menampilkan halaman evaluasi tes. Ini adalah halaman guru yang digunakan untuk mengevaluasi jawaban siswa, yang dimana ini nanti di dalam halaman ini mengimplementasikan metode yang digunakan tadi. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan. Oke, terima kasih untuk Mufid. Untuk sesi selanjutnya, kepada Bapak Ibu penguji, saya berikan waktu dan kesempatan untuk memberikan masukan, saran, maupun pertanyaan. Monggo Pak Pandu dan Bu Filda. Silakan Pak Pandu. Baik ya, suaranya baru saya munculkan. Mungkin Mufid bisa men-stop share dulu.
PPT-nya di stop share dulu. Iya Pak, bentar. Oke ya, ini saya tunjukkan dulu untuk apa namanya proposal skripsi yang sudah saya review. Sudah kelihatan ya di sini ya. Udah, Nah, judulnya cukup menarik menurut saya ya. Kalau saya melihat dari latar belakangnya sudah cukup runtut menurut saya. Kemudian di sini ada apa namanya, di latar belakang juga sudah dijelaskan mengenai pilihan-pilihan metode apa saja yang sesuai dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam menjawab jawaban IC. Di situ ada 3 metode, metode TF-IDF, Rabin-Karp, sama Gaussian similarity. Tapi di sini yang dipilih adalah yang Gaussian. Ya, Gaussian similarity yang dipilih. Kemudian ada juga di situ ada metode synonym recognition. Kalau saya sudah membaca tadi dari bab 3-nya, metode synonym recognition ini semacam mencocokkan apa namanya, karakter-karakter yang dimasukkan antara jawaban yang dimasukkan user dengan jawaban kunci. Seperti itu, Pak? Halo? Ya Pak. Kemudian mungkin perlu ditambahkan aja ini di latar belakang, di sini belum ada paragraf penutup, nanti saya tambahkan ya, berdasarkan paragraf di atas ya, tambahkan itu. Kemudian untuk perumusan masalahnya, apakah hanya merancang sistem saja, tidak ada pengujian sistemnya? Halo? Ini membuat program toh? Iya Pak. Nah, nanti program itu setelah jadi diuji, dilakukan pengujian atau cukup sampai jadi gitu aja? Diuji Pak. Diuji. Bagaimana mengujinya? Nah, itu masih belum terpikirkan. Dari apa namanya? Dari peminatanmu SC atau RPL? SC. Oke, berarti kalau SC nanti pengujiannya lebih ke ini aja ya, lebih ke bagaimana metodemu itu diuji dari sistem yang sudah jadi, gitu ya. Ya Pak. Jadi akurasi bukan pengujian perangkat lunaknya, tapi bagaimana metode yang kamu gunakan, ya ini menggunakan metode synonym recognition dan Gaussian similarity itu dilakukan pengujiannya. Misalkan diuji secara manual pertama, menggunakan persamaan itu bagaimana. Kemudian nanti ini dibandingkan atau dilanjutkan, artinya menggunakan metode synonym recognition dilanjutkan ke Gaussian similarity atau dibandingkan? Dilanjutkan Pak. Dilanjutkan. Jadi nanti pembandingnya apa? Jadi ini kan yang pertama adalah menguji metodenya atau menguji metodenya. Maksudnya membandingkan antara pengujian secara manual dengan menggunakan program atau bagaimana nanti mengujinya? Menguji metodenya maksud saya. Kalau mengujinya, ya Pak. Gimana? Dari program itu nanti diuji hitungannya, mungkin dari Gaussian similarity nanti diuji seberapa mirip, terus sama nanti gini ya, nanti ditambahkan aja di perumusan itu pengujian metode, artinya nanti kalau misalnya diberikan kunci jawaban tidak hanya satu, kalau saya melihat dari proposalmu itu di bab 3 kan kalau tidak salah cuma ada satu kunci jawaban. Nah nanti untuk menguji efektivitas metodenya itu perlu diuji tidak hanya satu kunci jawaban, tapi ya berapa ya, 50 gitu gimana? 50 kunci jawaban dalam bentuk IC. Jadi nanti ada variasinya. Kalau misalnya nanti kalau jawabannya pendek, nanti bagaimana bisa nggak mendeteksi kunci tersebut benar atau salah? Kalau jawabannya sedang, nanti bagaimana? Kalau panjang, bagaimana? Setidaknya ada 50 kunci jawaban, ya. Nah, itu dibuktikan, ya. Kemudian nanti dari 50 itu di prosentase
yang sesuai itu berapa jawaban, yang tidak sesuai berapa jawaban, gitu ya. Jadi Iya, Pak. menghitungnya yang benar dibagi keseluruhan kunci jawaban. Itu adalah Iya. tingkat keakurasian metode apa tadi sinonim recognition Recognition. dan quotient similarity. Gitu ya. Iya, Pak. Itu mungkin ditambahkan itu. Tujuan penelitian berarti nanti kalau rumusannya ada pengujian metode, di tujuan juga menyesuaikan. Iya, Pak. Manfaatnya ini masing-masing manfaat ini kalau bisa lebih dari satu ya. Bagi pengajar minimal 2 gitu ya. Oh iya, Pak. Dan seterusnya. Batasan masalahnya ini yang saya tanyakan nomor 3. Penilaian jawaban esai otomatis bisa digunakan untuk jawaban berbasis teks bahasa Indonesia. Seandainya nanti kamu misalnya menginputkan sebuah soal, ternyata soalnya itu ada yang mengharuskan menggunakan istilah asing. Apakah itu nanti bisa dideteksi? Tidak bisa, Pak. Jadi hanya fokus ke bahasa Indonesia. Berarti itu nanti bisa jadi bisa dipakai untuk mengukur keakurasian metodemu ya. Jadi tetap ada nanti 1-2 soal atau berapa gitu nanti ada yang menggunakan istilah asing. Buk menawa kok tiba-tiba kena misalnya gitu. Ternyata bisa, berarti kan itu Brazil. Ya, tidak sesuai dengan batasan. Nomor 4 ini nggak perlu kamu tampilkan lagi karena nomor 4 ini sudah kamu sebutkan di judul. Ya. Tambahkan setidaknya 5 batasan, berarti kurang 2 lah gitu. Nanti bisa koordinasi dan diskusi dengan pembimbing bagaimana baiknya untuk menambah batasan. Kemudian untuk sistematika penulisan ini bab 1 itu ada nggak bahas ini? Metode penelitian serta data-data yang dibutuhkan. Ada? Tidak ada, Pak ya, Pak. Nah, itu nanti dikoreksi ya. Ya, Pak. Bab 2 ini tidak ada kajian pustakanya, nanti ditambahkan. Ini hanya teori saja. Bab 3 itu sesuaikan dengan apa yang kamu akan bahas. Di panduan skripsi kemarin ada 3 jenis. Yang pertama yang A itu apa nih? Analisis ya nggak salah. Oh, iya, Pak. Analisis, pengembangan, apa-apa gitu loh. Itu ya. Punyamu yang mana? Gitu ya. Itu lebih difokuskan. Kemudian bab 4, 5 dan daftar pusaka tetap dijelaskan. Ini kan proposal. Atau nanti kamu pada saat laporan skripsi, bab 4, 5 dan daftar pustaka juga dijelaskan. Kemudian untuk teori kurang sedikit menjorok ke dalam ya. Jadi lihat teman-temannya yang diuji toh, bagi nanti agak diatur itu ya menjorok-menjoroknya. Rumusnya ini sudah pakai equation, tapi ini kalau bisa pakai label aja, misalnya 1, ini 2 gitu aja. Oh gitu aja, Pak. Ya, Pak. Ini tadi sudah melihat tadi masukannya di ujiannya Eci tadi. Gimana, Pak? Ada pembuatan tabel. Ini sudah benar ya kalau menurut saya ya. Ini sesuai dengan yang ada di panduan ya. Oh, ya. Tapi yang di sini kalau bisa kamu hilangkan aja. Garis-garis yang tengah ini dihilangkan. 1, 2, 3 dihilangkan. Ini dikasih arsiran agak gelap. Ini arsiran agak terang, putih, agak terang, putih gitu ya. Iya, Pak. Dan kemudian lanjut ke mana ini? Oh ini kajian pustaka. Pilih salah satu aja, jangan semua kamu tampilkan KKN. Ya, kamu menjelaskan ada yang paragraf, ada yang tabel, salah satu aja. Salah satu aja, Pak. Salah satu aja. Terus di sini kamu tambahkan dari 10 ya, 10 penelitian ya. Iya, Pak. 10 penelitian itu yang paling mendekati penelitiannya siapa, kemudian kelebihan skripsimu dibandingkan yang mendekati itu apa kelebihannya, kelebihan skripsimu, gitu ya. Jelaskan di situ. Kemudian ini di ruang lingkup untuk rancangan, berarti rancangan itu yang C ya, metode penelitian yang C ya, kalau tidak salah yang C ini ya. Ini dipastikan aja apakah kamu penelitiannya sampai sampai Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5 bulan. Kamu melakukan penelitian di SMAN Al-Ghifari itu 5 bulan. Enggak, Pak. Berapa minggu atau berapa hari? Mungkin hanya 3 minggu.
Ya. Kalau di press. Nah, ini dibetulkan ya. Ya. Ini kan pengerjaanmu sampai laporannya jadi. Oh Gitu iya, Pak. ya. Kemudian ini kalau selain di bab 2 itu kalau bisa hindari kalimat-kalimat definitif. Kalaupun kamu harus menyebutkan ada kalimat definitif, berarti kamu harus tambahkan kutipan. Kutipan. Ya. Tapi kalau misalnya enggak, ya jelaskan aja bagaimana tuh penelitian kualitatif yang akan kamu gunakan nanti gimana, gitu ya. Wawancara ini ditampilkan aja nanti di lampiran di laporan ya. Di sini cukup pertanyaan saja. Oh iya, Pak. Ini juga sama, dokumentasinya nanti tambahkan ya, dokumentasi. Oh iya. Kemudian ini flowchart-nya bagaimana? Apakah ada setelah start itu bercabang seperti ini? Pakai apa ini harusnya? Pakai Pak, yang apa? Suaranya agak terputus-putus. Yang belah ketupat. Ya, itu tambahkan. Yang belah ketupat. Ya. Belah ketupat, kue. Oke. Kemudian ada lagi, ini. Case folding, ya. Case folding ini di garis miring ya, istilah asing ya. Nah, ini ada sedikit yang saya tanyakan, apa bedanya antara filtering sama stemming? Jadi, kalau saya baca ini hampir sama ini antara filtering sama stemming. Ini kan sama-sama memfilter. Bedanya apa? Kalau filtering dia menghapus stop word, jadi menghapus seperti kata kata depan kayak di, yang, terus dalam, seperti itu. Nah, cuma kalau stemming dia mengubah dari kata biasa ke dalam bentuk kata dasar. Ini hasilnya sama ini. Jadi mulai antara tabel 35 sama 36 sama, Pak. Berarti bedanya di mana? Titik perbedaannya di mana? Soalnya kalau di kalimatnya ada kata yang, di, terus dalam, nanti di filtering nanti dihapus. Nanti kalau nggak ada ya udah lanjut gitu. Bukannya yang tokenization. Ini kan dihapus toh? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Iya. Kalau kan mau diubah ke dalam bentuk masing-masing kata. Di per kata dipecah. Jadi kan indeks masing-masing kayak gitu. Oke, pokoknya nanti ini kalau antara E dan F ini penjelasannya mungkin perlu sedikit ada pembeda gitu ya. Oh iya, Pak. Kemudian ini rumusnya cukup ini saja, ini rumusnya ya. Kalau ini kan penyelesaiannya, gitu. Oh iya. Rumusnya cukup ini aja. Nggak apa-apa kamu selesaikan sampai selesai, nggak apa-apa. Tapi persamaannya adalah yang ini maksudnya, gitu ya. Oh iya, Pak. Kemudian ini juga sama, kok tiba-tiba dari start langsung proses, mana inputnya, mana outputnya, ini kan nggak ada. Ya, nanti diperbaiki. Ini juga sama. Untuk DFD, oke, sudah saya cek tadi. Oh, ini. Untuk rancangan kegiatan, itu kamu selesaikan sampai menjilid laporan skripsi ya, jangan sampai pengujian saja. Oh iya. Diselesaikan sampai mari. Kemudian untuk rujukannya ini sudah menggunakan apa ya? Ya. Sementara itu dulu dari saya persilakan kepada penguji 2, Bu Wilda, monggo. Monggo, Bu Wilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Imam Mufid sudah sampai di ujian proposal ya. Suara saya terdengar nggak, Mufid? Dengan jelas. Terdengar, Bu. Alhamdulillah. Oke, baik. Alhamdulillah tadi PPT-nya tidak mengecewakan. Ya, secara tampilan dan presentasinya menurut saya bagus dan memang sudah sesuai. Dan juga dari segi laporan mungkin ada beberapa revisi tetapi sedikit dan menurut saya kamu sudah
secara penyusunan dan juga tata tulisnya itu hampir sebagian besar sudah sesuai dengan buku panduan dan juga apa yang sudah kamu pelajari selama ini. Saya juga berterima kasih ya karena sudah menyerap ilmu dengan baik, tidak mengecewakan. Oke, baik, mungkin kalau dari saya tadi masukannya tidak banyak, Mufid. Mungkin kalau dari saya lebih ke bab 3 tadi, mungkin untuk metode penelitiannya itu tadi kan ada pengujian ya, ada proses pengujian tadi yang diusulkan sama Pak Pandu. Nah, itu mungkin ya nanti mungkin saya bisa menambahkan nanti bisa dilihat. Jadi misalkan dari 30 siswa dengan jawaban esai itu kira-kira dengan penilaian manual guru dan dengan penilaian dari sistem kamu itu kira-kira istilahnya apa ya? Berapa tingkat keakurasiannya itu berapa dibandingkan dengan penilaian yang manual dilakukan oleh guru, sehingga nanti bisa dibandingkan. Maksud saya, tadi kan kalau Pak Pandu mungkin 50 pertanyaan gitu ya, mungkin kalau saya lebih berfokus kepada banyak siswa, karena kan kalau jawaban IC itu setiap satu siswa dengan siswa yang lain itu berbeda. Gitu. Kalau hanya satu siswa itu mungkin kurang bisa dilihat keragaman dari jawabannya. Karena kan kalau fokusnya IC itu kan dari keragamannya. Kalau beda dengan pilihan ganda yang sudah jelas jawabannya jawaban pasti, jawaban mati gitu. Nah, mungkin itu yang saya tambahkan. Juga karena di sini memang Mufid itu mengembangkan suatu suatu sistem yang baru dengan langkah-langkah awalnya tadi adalah mengumpulkan data dulu dengan melakukan observasi awal, sudah dapat data hasil wawancaranya. Ya, jadi nanti untuk hasil wawancara, hasilnya itu bisa dibahas sedikit secara naratif, secara dideskripsikan hasil wawancaranya itu di bab 4. Tapi kalau hasil wawancara otentiknya, aslinya, itu bisa dilampirkan di lampiran. Jadi untuk di bab 3 itu pertanyaannya saja. Jadi karena tadi memang sudah melakukan penyusunan konsep, terus kemudian analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu dari konsep tadi, terus menganalisis, mengobservasi dan lain sebagainya. Kemudian kamu mendesain suatu punya rancangan desain, kemudian kamu nanti membuat, terus menguji cobakan. Berarti saya rasa jenis penelitiannya jangan menggunakan kualitatif deskriptif, tetapi menggunakan jenis penelitiannya pengembangan dengan metode prototype mungkin ya. Itu. Karena itu prototype masih sekedar prototype yang akan diujikan gitu ya. Iya, Bu. Nah, mungkin kalau saran saya seperti itu, karena kemarin ada salah satu mahasiswa bimbingan saya yang juga pakai itu. Jadi nanti tahap-tahap penelitiannya itu jelas. Gitu. Jadi nanti mungkin kalau saran dari saya, jenis penelitiannya tadi jangan kualitatif deskriptif. Jadi kalau mungkin saya juga sedikit merevisi ya, terutama untuk kelas A yang karena dosennya saya. Jadi saya sedikit jelaskan kalau kualitatif deskriptif itu ibaratnya kalau kita itu mau piknik. Kita udah punya rencana, cuman kita itu nggak tahu di tempat piknik itu ada apa aja, punya fasilitas apa aja, sehingga nanti ketika kita datang ke sana, dengan kita melihat, dengan kita banyak tanya-tanya, nanti kita akan mendapatkan data-data, oh ternyata tempat pikniknya seperti ini, ada fasilitas ini. Nah itu kan datanya berupa data verbal ya. Dan di sini kalau kualitatif itu, peneliti itu berperan sebagai instrumen utama. Jadi memang hanya kalau misalkan Mufid itu hanya sekedar mendeskripsikan bagaimana judulnya lupa saya. Apa Mufid tadi? Misalkan kalau Mufid itu mendeskripsikan penerapan metode synonym recognition dan Cousin similarity pada sistem penilaian jawaban esai. Misalkan judulnya seperti itu ya. Berarti fokusnya Mufid itu memang hanya mendeskripsikan, menjelaskan, menceritakan bagaimana metode similarity itu diterapkan di sistem.
Kalau ini kan Mufid fokusnya bagaimana merancang sistemnya. Ya, beda ya. Ya. Ngerti Oh, ya iya. bedanya ya? Ya, ya, Bu. Kalau misalkan kamu hanya menjelaskan bagaimana si metode itu diterapkan pada suatu sistem, kamu menggunakan kualitatif deskriptif itu tidak masalah, karena di sini Mufid itu sebagai sumber utama yang menjelaskan ini loh, metode ini itu ketika diterapkan di sistem itu caranya gini-gini, ada rumus ini nanti jadinya jadi coding ini. Nah, seperti itu. Itu kualitatif deskriptif. Tapi kalau di sini kan kamu mengembangkan sistem baru yang kamu awali dari observasi, terus dari konsep, terus observasi, membuat analisis kebutuhan, terus kemudian kamu mendesain, terus membuat, menguji cobakan. Nah, itu adalah langkah-langkah atau sintak dalam metode penelitian pengembangan, walaupun tidak sampai selesai, tetapi hanya sampai uji coba. Harusnya kalau sampai selesai, setelah uji coba, itu ada masa transisi. Masa transisi itu adalah masa di mana aplikasimu itu sudah siap 100% digunakan oleh pengguna, oleh yang membutuhkan. Nah, itu masa transisi dari prototipe tadi sampai akhirnya jadi. Tapi kan nanti tidak sampai ke situ ya, hanya sampai Ya, uji coba aja. Nah, mungkin ya sampai. saran dari saya itu tadi untuk laporannya, apa saja yang harus dibenahi. Tadi selain dari Pak Pandu, saya juga sudah mereview beberapa untuk teknis laporannya itu sudah saya upload di kolom chat. Nanti silahkan di-download ya. Oke, mungkin Ya, Bu. dari saya itu Bu Lila dan Bu Tanti. Dan juga kelihatannya nih rajin bimbingan ya Bu. Alhamdulillah rajin. Ya, laporannya tidak Alhamdulillah. mengecewakan. Oke, baik, ditingkatkan dan diperbaiki lagi ya, Mufid, Ya, semangat. Bu. Siap. Oke, terima kasih Pak Pandu dan Bu Wilda. Mungkin saya mewakili Bu Tanti. Suara saya nggak putus-putus kan ya? Tidak, Bu. Aman. Oke, Enggak, jelas. terima kasih. Mungkin saya melanjutkan dari Bu Tanti tadi. Untuk sesi selanjutnya mungkin ada teman-teman sesama audiens yang ingin bertanya kepada Mufid atau mungkin kepada Pak Pandu atau Bu Wilda. Pasti nggak ada. Biasanya sih nggak ada. Cukup, Bu. Oke. Nggak ada. Oh, ada yang Cukup, Bu, ada? saya. Oh, oke, cukup. Oke. Baik, saya merangkum sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Pandu dan Bu Wilda. Nah, ini meskipun bimbingan berkali-kali, tapi ya ini saya akui sebagai pembimbing juga, saya juga kelewat tentang pengujian, padahal itu adalah poin yang paling penting gitu ya untuk skripsi kita. Mohon maaf sekali untuk Mufid juga, dan terima kasih untuk Bapak Ibu penguji karena sudah mengingatkan. Sangat baik sekali tadi Pak Pandu menyampaikan tentang pengujiannya, terus Bu Wilda juga menambahkan bagaimana skenario pengujian disusun. Mungkin kita nanti bisa ngobrol lagi Fit, terkait skenario pengujian yang sekiranya bisa kita kerjakan gitu, Ya, Bu. dan tentunya tetap mengukur tingkat akurasi seperti yang Pak Pandu sampaikan. Lalu terkait batasan masalah Pak Pandu, kita memang sudah sepakati bahwa, maksudnya saya, Mufid, dan Bu Tanti sudah menyepakati bahwa memang kita hanya akan kerjakan untuk menggunakan library bahasa Indonesia saja gitu. Jadi memang tidak akan, karena kalau batasannya ke bahasa Inggris juga, berarti kita pakai dictionary dari bahasa Inggris juga gitu, sehingga memang itu dimasukkan ke batasan masalah. Terus tadi Pak Pandu juga Maksudnya gini, Bu sampaikan, Lila, maksudnya istilah bahasa Inggris itu bukan full bahasa Inggris, enggak, Bu? Misalnya nanti ada jawaban, misalnya jawabannya itu cuma 1-2 kata, tapi itu istilah asing yang tidak mungkin untuk di-Indonesiakan gitu loh. Tidak full bahasa Inggris. Jadi misalkan nanti ada jawaban 1 atau 2 kata, itu harus menggunakan bahasa Inggris. Itu nanti apakah itu terdeteksi sebagai bahasa Indonesia atau bagaimana gitu maksud saya. Oke, terima kasih. Oke. Oh, oke. Berarti itu masuk ke skenario pengujian mungkin ya, Pak. Kalau di batasan masalah, saya rasa menggunakan batasan bahasa Indonesia, saya rasa itu udah mungkin ya, nanti kita ngobrol lagi lah, Pak, untuk masalah batasan masalah. Oke. Terkait tadi Pak Pandu juga mengusulkan untuk
memilih salah satu gitu ya antara tabel dan paragraf untuk menampilkan kajian pustaka. Ini tuh hebatnya Mufid di sini, Pak. Dia mau semua ditampilin, tabel iya, paragraf iya. Oke, karena Pak Pandu sudah pilih salah satu, ya oke, nanti kita pilih salah satu aja, Fit. Ya, Bu. Lalu tadi Pak Pandu juga sampaikan tentang penulisan yang perlu dikoreksi gitu ya, Fit ya. Ya, Bu. Terus waktu penelitiannya istilah asing, ya kadang ada miss Ya, sedikit kecolongan tentang dikit. istilah, kecolongan dikit nggak apa-apa lah, oke. Terus tentang dokumentasi observasi, lalu jawaban wawancara, tadi Bu Filda juga sampaikan terkait jawaban wawancara, bisa dijelaskan secara deskriptif di bab 4 atau secara otentik dilampirkan. Gitu. Terus, apa tadi? Oh, flowchart. Tadi, iya, miss lagi. Itu kan. Ya. Mohon maaf juga Bapak Ibu sekalian. Nanti kita betulkan lagi, Fit, terkait flowchart. Ada beberapa simbol-simbol yang terlewat. Ya, Bu. Lalu, terkait filter dan stemming tadi yang Pak Pandu yang Pak Pandu tanyakan, itu sepertinya karena kalimat yang dicontohkan Mufid, Pak. Jadi kebetulan proses filter dan stemming-nya jadi nggak gitu kelihatan karena contoh kalimatnya. Mungkin nanti kita bisa pilih contoh kalimat yang lain aja, Fit, biar filter ke stemming-nya ada kelihatan. Gitu kali Ya, ya. Bu. Siap. Itu lalu menarik yang disampaikan Bu Filda, jenis penelitiannya mungkin bisa diubah. Terima kasih pencerahannya Bu Fil. itu masukan juga buat saya, buat kita semua gitu. Oke, enggak apa-apa Bu. Kita soalnya juga sama-sama belajar. Jadi Oke. kita semakin banyak membaca jurnal penelitian itu kita akan tahu perkembangan metode yang di luar itu seperti apa. Siap. Oke. Itu nanti bisa kita perbaiki juga, Fit. Mengingat saran itu Ya. bagus sekali yang disampaikan oleh Bu Filda dan Pak Pandu. Mungkin itu ada Ya. kurang lebihnya yang disampaikan Bapak Ibu penguji. Mungkin ada tambahan Pak Pandu, Bu Filda? Cukup, Bu. Mungkin teman-temannya ada yang mau tanya mungkin. Iya, boleh saya kasih kesempatan. Kalau saya tadi mungkin itu Bu ya, kalau saya pribadi ya, dengan anak-anak yang lebih memilih mendeskripsikan penelitian yang terkait dengan paragraf itu, saya lebih apa ya istilahnya, lebih mengapresiat karena di situ juga mereka, karena kontribusi setiap penelitian terhadap penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa itu kan terkadang tidak harus, kadang hasilnya yang memberikan kontribusi, kadang metodenya yang memberikan kontribusi, kadang mungkin permasalahannya yang memberikan kontribusi, sehingga ketika dilampirkan dalam bentuk tabel itu mungkin dikhawatirkan mencantumkan hal-hal yang terkadang itu tidak ada kaitannya dengan penelitiannya mahasiswa. Jadi saya justru salut yang bisa menarasikan itu kan juga sambil melatih kemampuan literasi mereka gitu. Kalau saya sih. Oke. Ya, itu sebenarnya ya saya sebenarnya monggo mahasiswanya aja sih Bu Fil, tapi kalau memang sudah ada paragrafnya mungkin kita bisa hapus yang tabelnya kali ya, Fit? Ya, Bu. Tabelnya aja yang dihapus. Oke, terima kasih Bu Fil masukannya. Teman-teman yang lain ada kesempatan yang menarik boleh dimanfaatkan? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian. Mufid boleh ditutup dulu, silakan. Oke, alhamdulillah, terima kasih dosen penguji semuanya, dosen pembimbing juga, terima kasih semuanya. Langsung saya tutup. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya juga